Pemirsa, hari ini 4 naturalisasi dicoret dari daftar TC di Bali. Di saat publik menanti skuad Garuda paling kuat menuju Piala AFF 2026, kabar mengejutkan justru datang dari training camp Bali. Luke Valkyrie dipastikan belum bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2026 karena tidak mendapat izin dari klubnya. Di saat yang sama, 3 nama yang selama ini ramai dikaitkan dengan naturalisasi, yaitu Ciro Alves, David da Silva, dan Jordi Weerman, juga tidak terlihat dalam daftar awal pemain yang menjadi pembahasan publik. Benarkah John Hartman sedang menyiapkan strategi besar yang sengaja dirahasiakan? Ataukah masih ada kejutan lain sebelum skuad resmi diumumkan? Simak pembahasan lengkapnya. Atmosfer sepak bola Indonesia kembali memanas menjelang Piala AFF 2026. Training camp timnas Indonesia di Bali menjadi pusat perhatian setelah John Hartman mulai menyusun kerangka skuad Garuda yang diproyeksikan tampil di turnamen tersebut. Namun di tengah tingginya antusiasme supporter, muncul beberapa kabar yang justru memunculkan tanda tanya besar. Salah satu kabar yang paling menyita perhatian adalah Luke Valkyrie yang dipastikan belum bisa memperkuat timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Menurut penjelasan yang telah disampaikan, klubnya tidak memberikan izin karena turnamen berlangsung di luar kalender resmi FIFA. Akibatnya, Luke harus menunda kesempatan untuk menjalani debut bersama Garuda meski namanya sebelumnya ramai diperbincangkan sebagai salah satu pemain yang berpotensi menambah kualitas skuad. Absennya Luke tentu menjadi kekecewaan bagi banyak pendukung. Banyak yang berharap pemain muda tersebut dapat memberikan warna baru melalui kecepatan, kreativitas, dan kualitas yang dimilikinya. Meski demikian, John Hartman disebut tetap menghormati keputusan klub dan memilih fokus mempersiapkan pemain yang sudah tersedia di training camp. Belum selesai sampai di situ, perhatian publik kembali tertuju pada 3 nama lain yang selama ini sering dikaitkan dengan proyek naturalisasi, yaitu Ciro Alves, David da Silva, dan Jordi Weerman. Ketiganya beberapa kali menjadi bahan diskusi di kalangan supporter karena dianggap memiliki kualitas yang dapat menambah kedalaman skuad timnas Indonesia. Namun ketika daftar awal pemain mulai ramai diperbincangkan menjelang Piala AFF 2026, nama ketiganya justru tidak terlihat. Kondisi ini langsung memicu berbagai spekulasi di media sosial. Sebagian menduga proses administrasi mereka belum memungkinkan untuk masuk ke dalam rencana tim, sementara yang lain menilai keputusan tersebut bisa saja berkaitan dengan kebutuhan teknis dan strategi pelatih. Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi yang memastikan alasan pasti absennya ketiga nama tersebut. Ciro Alves dikenal sebagai salah satu penyerang paling konsisten di Liga 1. Kecepatan, kreativitas, dan kemampuannya menciptakan peluang membuat banyak supporter membayangkan bagaimana jika suatu hari ia mengenakan seragam merah putih. David da Silva juga memiliki reputasi sebagai striker tajam dengan pengalaman panjang di kompetisi Indonesia. Naluri mencetak gol serta kekuatan duel udaranya membuat namanya sering muncul dalam pembahasan mengenai pemain yang dinilai mampu menambah variasi di lini depan Garuda apabila seluruh persyaratan terpenuhi. Sementara itu, Jordi Weerman dikenal sebagai gelandang bertahan dengan pengalaman bermain di Eropa. Kemampuannya menjaga keseimbangan permainan, membaca situasi, dan mendistribusikan bola membuat banyak pengamat menilai profilnya sesuai dengan kebutuhan sepak bola modern. Namun dalam sepak bola internasional, proses naturalisasi dan perpindahan asosiasi tidak dapat dilakukan secara instan. Selain harus memenuhi persyaratan kewarganegaraan, pemain juga harus memenuhi ketentuan administrasi sesuai regulasi FIFA sebelum dapat membela tim nasional. Karena itu, absennya nama seorang pemain dari daftar awal belum tentu menutup peluangnya pada masa mendatang. Kini seluruh perhatian tertuju kepada John Hartman dan PSSI. Apakah masih akan ada perubahan sebelum daftar resmi skuad diumumkan? Apakah akan muncul nama-nama baru yang belum diprediksi publik? Ataukah proyek timnas Indonesia memang sedang diarahkan ke strategi yang berbeda? Yang pasti, perjalanan menuju Piala AFF 2026 masih panjang. Daftar awal bukanlah daftar final, dan perubahan pemain menjelang turnamen merupakan hal yang biasa terjadi dalam sepak bola. Karena itu, publik masih menunggu pengumuman resmi untuk mengetahui seperti apa wajah akhir skuad Garuda. Menurut kalian, apakah absennya Luke Valkyrie serta belum masuknya nama Ciro Alves, David da Silva, dan Jordi Weerman hanya bersifat sementara? Atau justru menjadi pertanda bahwa John Hartman sedang menyiapkan kejutan yang lebih besar untuk timnas Indonesia di Piala AFF 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Namun, yang paling mengejutkan perhatian publik adalah kabar mengenai Luke Valkyrie. Pemain muda yang sebelumnya ramai disebut sebagai salah satu prospek masa depan timnas Indonesia itu belum bisa memperkuat Garuda di Piala AFF 2026. Penyebabnya bukan karena kualitas permainan ataupun keputusan teknis dari tim pelatih, melainkan karena klubnya tidak memberikan izin untuk melepas sang pemain. Situasi ini terjadi karena Piala AFF tidak termasuk dalam kalender resmi pertandingan FIFA.
Dalam kondisi seperti ini, klub memiliki hak untuk tetap mempertahankan pemainnya dan tidak berkewajiban melepas mereka ke tim nasional. Karena Luke masih terikat kontrak profesional dengan klubnya, keputusan akhir tetap berada di tangan pihak klub. Kabar tersebut tentu membuat banyak pendukung timnas Indonesia merasa kecewa. Sebelumnya, Luke digadang-gadang mampu menambah kedalaman skuad Garuda melalui kecepatan, kemampuan duel 1 lawan 1, serta mobilitasnya di lini serang. Banyak yang berharap ia bisa menjadi salah satu kejutan baru di era John Hartman. Meski demikian, John Hartman dikabarkan tetap menghormati keputusan klub. Menurutnya, hubungan baik dengan klub-klub tempat pemain berkarier juga menjadi bagian penting dalam membangun proyek jangka panjang timnas Indonesia. Karena itu, tim pelatih memilih untuk fokus memaksimalkan pemain yang sudah tersedia selama training camp di Bali. Absennya Luke memang menjadi kehilangan tersendiri, tetapi bukan berarti peluangnya membela timnas Indonesia telah berakhir. Apabila pada agenda FIFA berikutnya klub memberikan izin dan seluruh proses administrasi berjalan lancar, kesempatan Luke mengenakan seragam merah putih masih sangat terbuka. Kini pertanyaan besar kembali muncul. Siapa yang akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan Luke Vickery? Apakah John Hartman sudah menyiapkan opsi lain yang selama ini dirahasiakan? Ataukah masih akan ada kejutan baru saat daftar resmi skuad Piala AFF 2026 diumumkan? Itulah yang kini terus menjadi perbincangan hangat di kalangan pendukung Garuda. Absennya Luke Vickery membuat John Hartman harus kembali memutar otak dalam menyusun komposisi terbaik timnas Indonesia. Kehilangan satu pemain tentu dapat memengaruhi pilihan taktik, terutama jika pemain tersebut memiliki karakter yang spesifik. Karena itu, tim pelatih diperkirakan terus mengevaluasi berbagai kombinasi pemain selama training camp di Bali untuk memastikan setiap posisi memiliki pelapis yang siap tampil kapan saja. Situasi ini juga menunjukkan bahwa membangun tim nasional tidak hanya bergantung pada kualitas pemain, tetapi juga dipengaruhi faktor di luar lapangan, seperti kalender pertandingan internasional, kebijakan klub, serta kesiapan administrasi. Hal-hal tersebut seringkali menentukan apakah seorang pemain dapat bergabung tepat waktu bersama tim nasional. Meski belum bisa tampil di Piala AFF 2026, banyak pendukung tetap berharap Luke Vickery akan menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang timnas Indonesia. Usianya yang masih muda dinilai memberinya peluang untuk berkembang dan berkontribusi pada turnamen-turnamen berikutnya apabila kesempatan itu datang. Di sisi lain, John Hartman kini dikabarkan semakin fokus membangun chemistry antar pemain yang sudah tersedia di pemusatan latihan. Persaingan untuk memperebutkan tempat di skuad utama semakin ketat, dan setiap pemain dituntut menunjukkan performa terbaiknya agar mendapat kepercayaan ketika turnamen dimulai. Kini perhatian publik beralih pada daftar resmi skuad yang akan diumumkan. Apakah masih akan ada perubahan pada komposisi pemain? Mungkinkah muncul nama-nama baru yang belum banyak diperbincangkan? Ataukah Hartman telah menemukan formula terbaik untuk membawa Garuda bersaing di Piala AFF 2026? Semua pertanyaan itu baru akan terjawab ketika pengumuman resmi dirilis dan timnas Indonesia memulai perjuangannya di lapangan. Dengan belum masuknya 4 nama yang ramai diperbincangkan tersebut dalam proyeksi awal skuad, banyak pendukung mulai bertanya-tanya apakah John Hartman memang sedang menyiapkan strategi yang sama sekali berbeda. Sejumlah pengamat menilai keputusan ini bisa saja menjadi bagian dari upaya membangun tim yang lebih sesuai dengan kebutuhan taktik, bukan semata-mata berdasarkan nama besar atau popularitas pemain. John Hartman dikabarkan ingin membentuk skuad yang mampu bermain dengan intensitas tinggi selama 90 menit. Karena itu, setiap pemain yang dipanggil dituntut memahami sistem permainan, disiplin menjaga posisi, dan mampu menjalankan berbagai skema yang telah disiapkan tim pelatih. Filosofi tersebut membuat persaingan di training camp Bali berlangsung sangat ketat. Di balik latihan tertutup itu, Hartman disebut terus menguji berbagai kombinasi baru. Mulai dari duet di lini belakang, keseimbangan lini tengah, hingga variasi serangan di lini depan. Tujuannya adalah menemukan komposisi yang paling efektif menghadapi karakter lawan di Piala AFF 2026. Banyak yang meyakini bahwa masih ada sejumlah opsi yang belum diperlihatkan kepada publik. Apabila strategi tersebut berhasil diterapkan, timnas Indonesia berpotensi tampil dengan pola permainan yang lebih cepat, lebih fleksibel, dan lebih sulit diprediksi. Namun semua itu masih harus dibuktikan ketika Garuda benar-benar turun bertanding. Hingga saat ini, John Hartman belum mengungkap secara rinci susunan pemain maupun taktik yang akan menjadi andalan di turnamen nanti. Kini publik pun semakin penasaran. Apakah keputusan tidak memasukkan beberapa nama pada tahap awal merupakan bagian dari strategi besar John Hartman? Mampukah kombinasi pemain yang sedang dibentuk di training camp Bali menjadi kejutan yang membawa Garuda tampil lebih kompetitif di Piala AFF 2026? Ataukah masih ada nama lain yang akan muncul ketika daftar resmi skuad akhirnya diumumkan? Yang membuat keputusan ini semakin menarik adalah waktu pengambilannya. Di saat publik masih memperdebatkan absennya beberapa nama dari daftar awal, John Hartman justru memilih tetap tenang. Hingga kini,
Pelatih asal Kanada tersebut belum mengungkap secara terbuka siapa saja pemain yang benar-benar menjadi andalannya untuk Piala AFF 2026. Sikap itu memunculkan berbagai spekulasi bahwa masih ada strategi yang sengaja disimpan hingga menjelang turnamen dimulai. Sejumlah pengamat menilai Hartman sedang membangun tim berdasarkan kebutuhan sistem permainan, bukan sekadar mengumpulkan pemain dengan reputasi besar. Dalam beberapa sesi latihan tertutup di Bali, tim pelatih dikabarkan lebih banyak mengasah koordinasi antar lini, kecepatan transisi, serta variasi serangan daripada hanya berfokus pada kemampuan individu. Pendekatan ini diakini bertujuan menciptakan tim yang lebih solid ketika menghadapi lawan-lawan di Asia Tenggara. Dengan belum masuknya beberapa nama yang ramai diperbincangkan, peluang bagi pemain lain pun terbuka semakin lebar. Persaingan di setiap posisi disebut berlangsung sangat ketat. Setiap pemain harus membuktikan bahwa mereka layak menjadi bagian dari skuad final. Tidak ada tempat yang benar-benar aman, karena setiap latihan menjadi penilaian langsung bagi tim pelatih. Kini perhatian publik tertuju pada kejutan berikutnya. Siapa sebenarnya pemain yang sudah disiapkan John Hartman untuk mengisi kekosongan tersebut? Apakah akan muncul wajah baru yang belum pernah diprediksi? Ataukah Garuda justru akan tampil dengan kombinasi yang sama sekali berbeda dari perkiraan banyak orang? Yang jelas, semakin mendekati Piala AFF 2026, atmosfer di sekitar timnas Indonesia semakin panas. Di balik pintu tertutup training camp Bali, John Hartman terus menyusun potongan-potongan terakhir dari puzzle besar bernama Garuda. Dan jika seluruh rencana itu berhasil diwujudkan di lapangan, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan tampil dengan identitas permainan yang benar-benar baru saat peluit pertama Piala AFF 2026 dibunyikan.